Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, oke, mohon maaf karena Zoom kita ada penyesuaian dengan perintah aplikasi yang baru. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya sudah normal kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami merenungkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini setelah kami menikmati jam istirahat kami Tuhan, kembali lagi kami dibangunkan oleh kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang terus mengingatkan kami untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami yang lain, kami terlebih dahulu menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh kasih-Mu, oleh firman-Mu, dan doa-doa kami naikkan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kita akan membuka firman Tuhan dari Galatia, mohon maaf. Ya, kita sudah selesai kitab Galatia. Dari kitab Efesus pasal 1. Ya, kitab Efesus pasal 1. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1. Ayatnya masih bagian ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dari Kabupaten Deli Serdang, ya, berdekatan dengan Lubuk Pakam, kami menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini untuk memberkati kita semuanya. Ya, dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dan sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian yang pertama ini, yaitu pengenalan kita akan siapa Rasul Paulus dan bagaimana dia menuliskan kitab Efesus ini. Ya, Efesus yang ditujukan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kitab Efesus ini, surat Paulus kepada jemaat Efesus, tidak pernah dituliskan kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena di sini dikatakan ya kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya siapakah orang-orang kudus itu dan bagaimana orang bisa menjadi kudus, banyak yang mempercayai bahwa mereka merumuskan doktrin mereka, pengajaran mereka, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ya apa yang mereka perbuat, ya, dan bagaimana mereka menentukan seseorang itu menjadi
disebut sebagai orang yang suci, orang yang kudus karena perbuatan-perbuatannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, menekankan secara khusus bahwa kepercayaan itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran untuk menjadikan seseorang menjadi kudus, dan bagaimana kita juga berpikir bahwa kita menjadi kudus di hadapan Allah, di hadapan Kristus karena apa yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita, bukan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita perbuat itu tidak bisa sempurna membuat kita menjadi kudus di hadapan Allah, tetapi apa yang Tuhan Allah lakukan itulah yang menjadikan kita menjadi kudus di hadapannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, pengertian dari kata kudus ini ya sudah saya jelaskan bahwa arti kudus itu adalah dipilih, ya. Arti kata kudus itu adalah dipilih, diperuntukkan atau dipisahkan menjadi milik Tuhan. Nah, saya akan membacakan dari Kamus Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara. Kamus Alkitab itu ada bagian yang paling belakang ya, Bapak Ibu Saudara, atau bagian paling depan gitu ya, paling depan di Kamus Alkitab, Lembaga Alkitab, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di Kamus Alkitab itu saya akan membaca ya, kita temukan di situ kata kudus. Allah adalah kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Jadi di situ jelas sekali ya disampaikan bahwa Allah ya adalah kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Artinya Allah tidak akan tercemar sekalipun dunia ini tercemar, ya. Allah menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Jadi di sini kita lihat adalah posisi yang bertindak adalah Allah, bukan manusianya. Tapi Allah sendiri yang bertindak, yang berbuat, yang melakukan, menguduskan manusia dan menjadikan, memilih manusia itu menjadi miliknya. Nah, tentu kalau kita kaitkan tadi dengan Efesus pasal 1 adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, itu disebut sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, jadi tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan-perbuatan daripada manusia itu, tapi berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan pengorbanan tubuh dan darahnya yang tertumpah untuk menebus segala dosa manusia. Selanjutnya dikatakan orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Nah, ini secara rohani tentunya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Saya baca sekali lagi. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik dan menyenangkan hati kita ya di hadapan Tuhan. Karena sekarang kita mengetahui bahwa secara status Bapak Ibu Saudara, kita disebut orang-orang Kristen, orang-orang kudusnya Tuhan, yang dikuduskan oleh darah Kristus, yang disucikan oleh darah Kristus, ya, dan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi kita dipilih bukan karena ya kebaikan kita dipilih oleh Tuhan bukan karena penampilan kita dipilih oleh Tuhan bukan karena sesuatu yang kelebihan yang ada pada diri kita, tapi semua ini dipilih oleh Allah karena belas kasihannya. Sebab
pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi dasar bagi kita untuk dikuduskan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka tadi saya sampaikan bahwa tidak pernah kitab Efesus itu ditulis untuk orang-orang yang belum percaya. Ya, surat Paulus, surat-surat Rasul Paulus itu ditujukan kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, karena surat itu ditujukan kepada orang-orang percaya, kepada kita, Bapak Ibu Saudara, maka disebutlah kita ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita berpikir, ya, memandang diri kita di hadapan Allah, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama harus memandang apa yang dibuat oleh Tuhan untuk saya. Apa yang dibuat oleh Tuhan untuk saudara-saudara. Karena sudah pasti yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Sudah pasti yang diperbuat oleh Allah itu adalah yang paling sempurna. Sudah pasti apa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah yang paling indah, yang paling mulia. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu adalah yang paling utuh dan yang memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahteranya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, saya akan mengajak kita untuk kembali melihat di kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Bagaimana kita ya ditempatkan oleh Tuhan, ya diposisikan oleh Tuhan, diambil, ya dirampas kita ya dari maut dan dipindahkan kepada hidup. Hidup itu adalah hidup di dalam Kristus Yesus, hidup yang kekal, ya. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan yang baru, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-13, ya. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya, saya akan membacakan. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kepada kabar baik, kepada berita sukacita itulah yang menjadikan proses daripada pengangkatan kita menjadi anak Allah, ya, melantik kita, pelantikan kita menjadi anak-anak Allah yang kudus adalah melalui apa yang kita dengar tentang kabar baik, yaitu tentang salib Kristus Yesus, di mana oleh darah Kristus segala dosa dan kesalahan kita telah diampuninya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ada meterai untuk mengesahkan posisi kita, ya, kedudukan kita tadi. Yang dulunya kita adalah orang yang berdosa, orang-orang berdosa, dan hidup di dalam manusia lama. Hidup dengan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang berdosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam, yang berdosa. Tetapi sekarang, setelah kita percaya kepada Kristus Yesus, kita mempunyai warisan yang baru. Warisan hidup baru, warisan hidup yang telah disucikan oleh darah Kristus, amin. Yang telah dikuduskan oleh korban tubuh Yesus Kristus,
Dan ketika kita mempercayai kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita dimeteraikan oleh Allah, supaya hidup kita yang baru ini tidak bisa dihilangkan oleh kuasa apapun. Tidak bisa lagi dikembalikan kepada kehidupan yang dikuasai oleh dosa, tapi sekarang kita dikendalikan oleh hidup yang dikuasai oleh kesucian kasih karunia Allah di dalam darahnya. Amin. Itulah yang mengoperasikan, yang menggerakkan ya kehidupan kita, karena kita mempercayai kebenaran Allah, karena kita menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita, memindahkan kita dari kuasa maut ke dalam hidup yang kekal dan menjadikan kita hidup yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berjalan di dalam terang firman Allah, maka saudara-saudara dan saya ya harus memahami bahwa kita saat ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nah, hidup karena percaya saat ini adalah hidup yang paling diberkati oleh Tuhan, bukan karena melihat. Karena kalau hidup karena melihat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita saksikan di dunia ini kebanyakan mengecewakan. Apa yang kita saksikan di dunia ini kebanyakan adalah hal yang bisa meragukan. Ya, apa yang kita saksikan di dalam dunia ini adalah hal-hal yang berubah, yang bisa merosot, ya, bencana alam dan berbagai penderitaan, sakit, penyakit, dan segala hal yang bisa membuat kita menjadi kecewa. Itulah yang kita saksikan di dunia ini. Kalau kita hidup karena melihat, maka kita akan terombang-ambing. Ya, tetapi karena kita hidup oleh percaya, oleh karena beriman kepada firman Allah, sebab firman Allah itu teguh. Firman Allah itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihentikan, dan tidak bisa dibuang atau tidak bisa ditiadakan. Kebenaran Allah ada di sana. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, tadi dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita memerlukan jaminan ya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya itu memang tidak main-main ya. Tuhan tidak main-main untuk menerima kita sebagai anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak ya mengabaikan apa yang difirmankan, yang dijanjikannya itu. Harus ada suatu meterai. Ya, suatu meterai yang kuat, yang kokoh untuk menjamin ya bahwa posisi kita di dalam Tuhan Yesus, posisi kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus ini, itu adalah merupakan posisi yang permanen. Ya, kedudukan yang utuh dan tidak bisa lagi dipisahkan atau tidak bisa lagi dihentikan atau tidak bisa ya dilupakan, tetapi itu adalah merupakan satu hubungan yang harus kita ingat terus-menerus bahwa posisi kita sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang dikasihinya, ya Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ya, oleh sebab karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus telah mati berkorban untuk menebus hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita lihat bahwa ya apa yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Roh Kudus memeteraikan kita, ya, mengambil kita dari kegelapan dan memasukkan kita ke dalam terang, supaya kita mengambil bagian di dalam warisan ya yang tidak ada habisnya, warisan yang tidak ada putusnya, ya, tetapi ini adalah kehidupan yang berkelanjutan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa ya barang siapa percaya kepadanya,
tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kita hidup di dalam Dia. Amin. Nah, walaupun terjadi kemerosotan yang kita lihat di dalam dunia ini, ya, tetapi di dalam Kristus Yesus hidup kita telah dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari akan kita lihat tadi di ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya, jaminan bagian kita. Ada jaminan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Puji Tuhan. Dan jaminan ini adalah merupakan suatu kepastian yang kokoh, ya. Nah, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, jadi janji Allah itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup kita. Ya, maka itulah sebabnya kita perlu mempelajari firman Tuhan supaya kita jangan hanya mengandalkan janji-janji manusia. Karena janji-janji manusia itu, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, di hadapan Tuhan hanya janji firman-Nya yang bisa dipertanggungjawabkan, dan Tuhan menerima itu sebagai sesuatu yang akan menjadikan hidup kita lebih baik di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak janji Tuhan, berkat surgawi yang Tuhan sediakan, di mana kita harus memahami, mengerti, dan sama-sama kita mempelajari firman Tuhan supaya pengharapan kita itu semakin diperluas. Amin. Bapak Ibu Saudara, tantangan, persoalan, masalah di zaman sekarang ini makin sulit, makin kompleks, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak bisa kita menganggap remeh bahwa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang itu akan selalu mudah kita hadapi. Ya, tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia terus berubah. Ya, coba Bapak Ibu Saudara hanya urusan Zoom kita saja, Bapak Ibu Saudara. 2 hari ini kita sudah 2 kali kita sudah hampir tertunda untuk melakukan live streaming kita maupun melakukan ibadah online kita melalui Zoom meeting kita, Bapak Ibu Saudara, hanya karena itu ada perubahan fitur aplikasi harus mengikuti apa yang diaturkan oleh pembuatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak bersedia berubah menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat, ya, aplikasi itu, kita tidak bisa ada terhubung, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit itu bisa menjadi gambaran, ya, antara hubungan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah menghendaki supaya hidup kita terus berubah menjadi lebih baik. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita harus terhubung dengan pikiran Yesus, pikiran Allah. Ya, karena bukan pikiran kita lagi yang kita andalkan. Sebagaimana yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Melainkan Kristus yang mengoperasikan, Kristus yang menggerakkan, Kristus yang mengontrol, Kristus yang mengendalikan diri kita, hidup kita, tindakan kita, perkataan-perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya berdasarkan kehendak Kristus saja. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur oleh karena kepada kita semua, ya, Allah menghubungkan kita di dalam kebenaran firman-Nya, dan itu jauh lebih baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terhubung dengan firman Tuhan, oleh kuasa kebesaran, ya, meterai Roh Kudus yang sudah menyatukan kita di dalam tubuh Kristus, kita menjadi keluarga Allah, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita untuk selama-lamanya. Kita akan selalu terhubung untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, saling belajar satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan kita bisa saling mendukung untuk kemajuan kita bersama. Amin. Karena itulah yang Allah kehendaki,
di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, ya, di dalam kebersamaan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percayanya Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diminta oleh Allah untuk saling membangun satu dengan yang lain, ya, bukan saling menjatuhkan, ya, bukan saling menjelekkan, bukan saling, ya, melakukan hal-hal yang tidak membangun, tapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama, ya, melakukan komitmen kita, ya, memberikan waktu kita, memberikan diri kita, dan kita berkomitmen bersama-sama bahwa kita akan terus, ya, belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita bersama ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya dengan segala kebaikan Tuhan. Selamat beraktivitas pada di hari kerja pertama hari ini, minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita semua, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita tahu hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Berterima kasih karena semua pada akhirnya Tuhan lancarkan persekutuan kami, ibadah kami Tuhan setiap pagi. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang menolong dan yang meneguhkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan telah memindahkan hidup kami dari kesia-siaan dan sekarang hidup dalam hidup yang baru yang bernilai berharga di mata Tuhan, dan kami harus menghargainya juga dengan menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk bekerja, untuk melakukan secara bertanggung jawab apa yang harus kami lakukan. Berikan kami hikmat, berikan kami ketekunan hati, kesetiaan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, karena kami percaya Tuhan membuat hidup kami berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, kami dari posisi di Deli Serdang, ya, Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara ya. Kami menyapa dari sini. Salam sehat buat kita semuanya. Saya kembalikan dulu pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, salam semuanya. Salam. Salam. Baik.